Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana sih kabar kalian pada hari ini? Semoga Bapak harap kalian semua sehat selalu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar kimia dan akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi benzena. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih uh, TNT itu? Nah, TNT itu singkatan dari trinitrotoluene. Nah, toluen itu termasuk dalam senyawa turunan dari benzena tersebut. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan apa sih itu benzena itu dan sifat-sifatnya seperti apa sih. Mari kita pelajari ya. Bapak akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini materi kita pada hari ini yaitu tentang benzena. Yang pertama, apa sih benzena itu? Benzena itu adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia C6H6 yang dimana tersusun atas 6 karbon C atau karbon yang berikatan dalam suatu cincin dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbon. Jadi C-nya itu ada 6, membentuk seperti segi 6. Nah, habis itu C-nya itu berikatan dengan H seperti gambar yang nomor 1 ini. Jadi kan CAH-nya itu kan terikat oleh C 1111. Jadi makanya rumus kimianya itu C6H6. Oleh karena itu benzena itu tetap dikelompokkan sebagai hidrokarbon. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, siapa sih penemu benzena itu? Pertama kali sebenarnya bukan Michael Faraday. Yang pertama kali itu adalah Kekulé. Kekulé itu berpendapat bahwa benzena itu adalah ikatan rangkap yang ikatan rangkap yang disebut juga dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, setelah itu baru ditemukan kembali oleh Michael Faraday pada 1825. Nah, Michael Faraday berpendapat bahwa benzena itu diambil dari residu minyak mentah. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih sifat-sifat dari benzena itu? Nah, benzena itu ada sifat-sifatnya itu ada 2, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisikanya itu yang pertama zat cair yang mudah menguap. Yang kedua tidak berwarna, berbau khas. Khasnya itu berbaunya itu seperti minyak mentah. Terus memiliki titik leleh. Titik leleh sebesar 5,5 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 80,1 derajat Celcius. Nah, benzena ini merupakan senyawa nonpolar. Terus tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut nonpolar. Nah, selanjutnya sifat kimia. Sifat kimia pada benzena itu ada 2, yaitu reaksi substitusi dan reaksi adisi. Kalau substitusi itu pengganti, kalau adisi itu pemutusan. Seperti itu. Jadi kalian hafalnya itu kalau substitusi itu apa sih? Oh iya, langsung connect pengganti. Kalau adisi itu pemutusan. Seperti itu. Jadi substitusi itu pengertiannya bentuk reaksi kimia yang dimana senyawa kimia itu digantikan dengan cara sistem penggantian. Kalau adisi itu reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan kovalen tunggal. Nah, mari kita kupas satu-satu apa-apa aja sih yang termasuk reaksi substitusi dan apa-apa aja sih yang termasuk reaksi adisi. Nah, reaksi substitusi ini ada 4, yaitu nitrasi. Nitrasi itu reaksi substitusi gugus fungsi nitro atau NO2 terhadap atom H dari benzena. Jadi nanti benzena itu kan C. Nah, habis itu H-nya itu diganti dengan gugus fungsinya NO2. Tapi untuk sistem penggantian ini diperlukan H2SO4 pekat
sebagai katalis dan HNO3 sebagai HNO3 pekat untuk substitusinya. Jadi reaksinya benzena ditambah dengan HNO3 akan menjadi dengan katalis H2SO4 akan menjadi nitrobenzena ditambah air. Yang kedua, sulfonasi. Kalau nitrasi itu kan hanya diganti dengan NO2. Kalau sulfonasi itu hanya diganti dengan HSO3. Tapi diperlukan H2SO4 pekat berasap. Jadi H2SO4 pekat berasap ini dapat didapatkan dari H2SO4 ditambah SO3. Jadi reaksinya benzena ditambah SO3 dengan katalis H2SO4 akan menghasilkan reaksi bolak-balik menjadi asam benzesulfonat. Benzesulfonat dan air. Nah, selanjutnya halogenasi. Kalau halogenasi itu kalian lihat ini yaitu halogen. Halogen itu apa? Golongan 7A. Jadi hanya ini digantikan oleh unsur-unsur yang ada di golongan 7A. Tapi diperlukan katalis FeCl3. Jadi reaksinya benzena ditambah Cl2 dengan katalis FeCl3 akan menjadi klorobenzena ditambah asam klorida. Itu untuk Cl. Coba kalau Br, brum. Jadi benzena ditambah Br2 sama katalisnya seperti FeCl3 akan menjadi bromobenzena ditambah dengan asam bromida. Seperti itu. Kalau I, iodin. Jadi benzena ditambah I2 dengan katalis FeCl3 akan menjadi iodobenzena ditambah Hi, asam iodida. Seperti itu. Ya. Kalau F, fluor. Fluor ya, jadi benzena ditambah F2 dengan katalis FeCl3 akan menghasilkan fluorobenzena ditambah asam fluorida. Seperti itu. Yang terakhir dalam substitusi adalah alkilasi. Alkilasi ini reaksi substitusi alkil terhadap atom H dari benzena dan diperlukan alkil halida dengan katalis AlCl3. Jadi benzena ditambah dengan alkil halida ini CH3Cl dengan katalis AlCl3 akan menjadi toluen ditambah HCl. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adisi. Adisi itu ada dua, adisi hidrogen dan halogen. Kalau hidrogen itu membutuhkan katalis nikel dan dalam suhu 420 Kelvin untuk menjadi reaksi adisi pada benzena yang stabil. Jadi untuk reaksi adisi benzena itu supaya stabil reaksi adisinya itu membutuhkan katalis Ni. Dan dalam suhu 420 Kelvin. Jadi reaksinya benzena ditambah 3H2 dengan katalis nikel dan suhu 420 Kelvin akan menjadi sikloheksena. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah adisi halogen. Nah, adisi halogen ini dapat terjadi jika adanya reaksi fotokimia dan menggunakan foton cahaya. Kenapa membutuhkan hal itu? Karena supaya reaksi adisi pada benzena itu tetap berlangsung. Itu. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kita diskusi pada room chat atau tatap muka pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih.